Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Kembali pada pagi hari yang berbahagia ini kita berkumpul di sekolah kita ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan belajar mengajar, dan kita awali dengan apel tausiah yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati rahimakumullah. Tema apel tausiah yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini adalah dua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di akhirat. Ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita sebagai hambanya pada hari kiamat nanti. Yang pertama, maza kuntum ta'budun, dan yang kedua adalah wa maza ajabtumul mursalin. Pertanyaan yang pertama, maza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah selama kalian hidup di dunia. Dan pertanyaan yang kedua, wa bimaza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul. Pertanyaan yang pertama terkait dengan tauhid, terkait dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Itulah makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang benar dari kalimat tauhid. Sehingga maknanya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ada penyimpangannya di dalam memaknai kalimat tauhid ini. Ada yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah SWT. Tapi Tuhan-Tuhan apapun selain Allah SWT itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Dan Tuhan-Tuhan yang hak hanya Allah SWT. Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh manusia, apakah itu batu, apakah itu bulan, apakah itu matahari, malaikat, berhala dan sebagainya, itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah oleh manusia. Bahkan manusia lebih mulia daripada apa yang disembahnya tersebut. Ada yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la qadira 'alal ikhtira' illa illallah. Tidak ada yang mampu memulai penciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hanya sebagian dari makna tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa Allah pencipta, bahwa Allah yang memberikan rezeki, bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Ini hanya sebagian dari makna tauhid. Ada yang mengatakan la maujuda illallah, tidak ada yang maujud selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan makna yang benar. Makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang patut untuk kita imani dan kita yakini dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membawa pemahaman tauhid seperti ini, bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap umat, an ya'budullah, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian semua menjauhi taghut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap umat itu ada rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Tidak ada satupun umat kecuali ada nazir yang memberi peringatan di tengah-tengah umat tersebut. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Dan apa tugasnya rasul tersebut? Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Allah utus dia untuk apa? Untuk menyerukan tauhid di tengah-tengah umatnya. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana nabi-nabi tugasnya yang utama adalah menyampaikan bahwa tauhid itu, bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah
dakwah yang paling utama dari rasul-rasul tersebut. Allah SWT berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka sendiri dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud. Apa dakwahnya Nabi Hud? An ya'budullah, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah SWT. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian apa dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya? An ya'budullah, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selainnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sesungguhnya telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengatakan, ya, kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Kepada Nabi Isa alaihissalam Allah bertanya, wahai Isa, ini di akhirat pertanyaan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajak kaummu untuk menyembah aku, kata Allah SWT. Maka Nabi Isa mengatakan, tidak wahai Rabbku, aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu agar kalian semua beribadah kepada Allah SWT, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Jadi dakwah para rasul itu intinya adalah bagaimana mereka, umat mereka, ya, bertauhid, mengibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dakwah para rasul. Para rasul diutus oleh Allah bukan untuk menegakkan kekuasaan, untuk mendirikan negara, bukan untuk mendatangkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan untuk membangun bangunan-bangunan yang megah, bukan, tapi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah al-asas. Karena tauhid adalah asasul najah wal falah, adalah dasar dari kemenangan dan keberuntungan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama. Di Makkah Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu, ya, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah tentang tauhid. Bagaimana orang-orang kufar Quraisy beribadah hanya kepada Allah SWT dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah diceritakan dalam buku-buku sejarah ada 360 berhala yang mereka sembah. Setiap kaum ada berhalanya, ada Hubal, ya, dan sebagainya. Ada berhala yang mereka sembah. Setiap kaum ada patung-patung yang mereka ibadahi selain Allah SWT. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk berdakwah, dakwah beliau yang pertama adalah untuk apa? Untuk mengajak umatnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun. Kata Nabi SAW, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya qaum ya'budullah, ya, tuflihu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah SWT. Dalam versi yang lain dikatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Nabi SAW pergi ke Taif, suatu, ya, kampung yang terdapat di pinggir kota Makkah. Untuk apa? Untuk mendakwahi penduduk Taif agar mereka beribadah hanya kepada Allah SWT. Tatkala Rasulullah SAW di Makkah diusir, dicemooh, direndahkan orang, diganggu, ya, ditindas, disakiti, maka beliau berusaha mencari tempat lain untuk menyebarkan dakwah tauhid ini. Beliau pergi ke Taif. Tetapi di Taif, setelah beliau mendakwahi penduduk Taif, mereka tidak beribadah, tidak mau, ya, mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, bahkan mengingkari, bahkan mereka mengirim anak-anak mereka dan pembantu-pembantu mereka, budak-budak mereka untuk menyiksa Rasulullah SAW, untuk menyakiti Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW berdarah-darah, tumit beliau sampai terluka dan sebagainya yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah SWT mengutus malaikat yang menjaga gunung kepada Rasulullah SAW dan menawarkan, wahai Muhammad, seandainya engkau mau agar aku timpakan 2 gunung besar ini kepada penduduk Taif, aku akan lakukan. Tapi kata Rasulullah SAW, saya mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menunda hukumannya, menunda siksaannya terhadap mereka. Mudah-mudahan dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, akhirnya Taif pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah para Rasul SAW dan juga dakwah Rasul kita yang mulia Muhammad SAW. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwah akan mengesahkan Allah SWT dalam setiap ibadah
yang kita lakukan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita juga demikian, kita harus memperhatikan tentang tauhid ini lebih daripada perhatian kita kepada hal yang lain, karena dia merupakan al-asas, merupakan dasar, merupakan pondasi dalam kehidupan kita ini. Para rasul demikian juga pada zaman dahulu. Ada rasul yang disakiti oleh kaumnya, bahkan sampai berdarah-darah ketika rasul tersebut mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiksa, disakiti, dicemooh, dihina, dipukuli. Namun para rasul bersabar menghadapi gangguan yang datang dari kaumnya tersebut. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menceritakan, sesungguhnya ada seorang rasul yang disakiti oleh kaumnya sampai berdarah. Namun dia mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Rabbku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka melakukan hal itu karena mereka tidak mengetahui apa yang aku dakwahkan kepada mereka. Kemudian pertanyaan Allah yang kedua yang akan Allah tanyakan kepada kita pada hari kiamat adalah wa bimaza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap para rasul? Allah mengutus rasul di tengah-tengah setiap umat. Untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid di tengah-tengah mereka. Karena itulah rasul itu wajib ditaati, rasul itu wajib dipatuhi, karena tidak lain yang disampaikan oleh rasul itu adalah al-haq. Allah SWT berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh rasul ke hadapan kalian, maka ambillah, terimalah, laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya fantahu, apa yang dilarangnya maka hentikanlah. Tidaklah yang diperintahkan oleh rasul kecuali kebaikan, dan tidaklah yang dilarang kecuali keburukan. Dan taat kepada Rasulullah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Wa may yuti'ur rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka itu juga berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan oleh rasul itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada rasul itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara menurut hawa nafsunya. Tidaklah Muhammad itu berbicara mengikuti seleranya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi Rasulullah SAW, ya, taat kepada beliau merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh sama sekali diingkari. Karena taat kepada Rasulullah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan taatlah kalian kepada pemimpin di antara kalian. Ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak, tidak perlu dipertanyakan. Begitu juga dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Seluruh perintahnya harus kita taati dan seluruh larangannya harus kita hindari. Adapun ketaatan kepada manusia, kepada pemimpin, maka dia tergantung kepada keadaan perintah tersebut. Jika ketaatannya adalah tidak melanggar agama, maka kita lakukan. Tetapi jika ketaatan tersebut menyelisihi agama, bertentangan dengan agama, maka tidak boleh kita taat kepada perintahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, kalau dia berupa maksiat kepada al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan kepada Rasulullah ini akan membawa kita semua ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku, kata Rasulullah SAW, akan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Illa man aba," kecuali yang enggan masuk surga. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Baik umat Rasulullah yang berasal dari kalangan Arab maupun non-Arab, ya, yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, semuanya akan masuk ke dalam surga. Tidak ada orang mukmin yang kekal dalam neraka. Illa man aba, kecuali yang enggan taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang patuh kepadaku, ia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang menentangku, yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah enggan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga syaratnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah adalah tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada agama Allah, saya cinta kepada kitabullah, apa tandanya? Tandanya adalah bahwasanya kita patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mengatakan bahwa kalian mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, ikutilah oleh kalian aku, kata Rasulullah SAW.
yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah SWT, harus mengikuti Rasulullah SAW. Baru kemudian Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Dan taat kepada Rasulullah adalah sebab kita mendapatkan hidayah dalam kehidupan kita ini. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian patuh kepada beliau Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Bukankah petunjuk itu yang kita minta setiap kali kita mengerjakan salat kepada Allah SWT? Minimal 17 kali kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengerjakan salat wajib saja, yaitu dalam penggalan ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bagaimana supaya kita mendapatkan jalan yang lurus itu? Adalah taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian patuh taat kepada beliau, maka kalian semua akan mendapatkan petunjuk dalam kehidupan kalian ini, di dunia maupun di akhirat. Taat kepada Rasul adalah syarat kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Wa ati'ur rasul wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul, agar kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat ridwanullah taala alaihim, bagaimana ketaatan mereka dan kepatuhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Tidak pernah para sahabat menolak untuk taat, untuk patuh, untuk mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Seperti misalnya dulu orang-orang Arab dikenal sebagai kaum yang gemar minum khamar. Khamar itu adalah minuman sehari-hari bagi mereka, seperti air putih dalam kehidupan kita ini. Dan khamar itu jelas bahayanya, jelas mudaratnya, semua orang mengetahui. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Allah tidak mengharamkan khamar serta-merta satu kali. Tidak. Dalam Al-Qur'an ada tahap-tahap pengharaman khamar. Pertama, Allah SWT mengatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya dan ada bahayanya, dan bahayanya lebih besar. Kemudian Allah mengatakan jangan dekati solat ketika kalian sedang mabuk. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Ketika khamar diharamkan, para sahabat masih ada yang mabuk. Para sahabat Nabi SAW masih ada yang mabuk karena sudah merupakan kebiasaan bagi mereka. Tapi tatkala khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat langsung menghentikannya. Kebiasaan yang sudah mereka jalankan selama bertahun-tahun dalam kehidupan mereka, mereka hentikan langsung. Bahkan diriwayatkan jalan-jalan kota Madinah basah dengan khamar yang dituangkan ke jalan-jalan tersebut oleh para sahabat. Tidak ada mereka yang protes kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang menyangkal dakwah Rasulullah SAW. Ini sebagai contoh bagi kita. Mereka taat, mereka patuh kepada apa yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam dada mereka mengetahui bahwasanya apa yang diperintahkan Rasulullah itu adalah benar adanya, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah suatu hal yang membahayakan bagi mereka. Contoh lain misalnya, tatkala Allah SWT memerintahkan nabinya untuk memindahkan kiblat. Dulunya kaum muslimin selama 16 atau 17 bulan mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, di utara dari Arab Saudi sekarang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW untuk berpindah arah sholat, yaitu ke Ka'bah. Maka pada saat itu ada sahabat yang pergi ke tempat lain dan melihat ada para sahabat yang sholat dan mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka sahabat yang baru datang ini mengatakan, sesungguhnya kiblat sudah dipindahkan. Sekarang kiblat kemana? Ke Ka'bah. Maka para sahabat yang sedang sholat itu, mereka sedang sholat asar, mereka semua bergeser kemana? Ke arah kiblat. Itu dari utara ke selatan mereka bergesernya, berpindah. Bayangkan, mereka enggak menanyakannya setelah mengerjakan sholat, tapi dalam sholat sendiri. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Mereka langsung berpindah kiblat karena begitu besar ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah ini akan membawa kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan berkumpul ya dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang siddiq, benar dalam keimanannya. Kemudian wasyuhada, dari kalangan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan juga dari kalangan orang-orang yang saleh. Wa husna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk surga dan juga mereka akan berkumpul bersama al-anbiya, para nabi, kemudian bersama siapa? As-siddiqin, orang-orang yang siddiq dalam kebenaran, dalam keimanannya. Kemudian bersama syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT, dan juga bersama orang-orang yang saleh. Betapa nikmatnya tatkala kita berkumpul dengan mereka, dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan di surga lagi berkumpulnya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita ini, kita jangan pernah bermudah-mudahan dalam mengingkari ketaatan kepada Allah SWT. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kerjakan apa yang diperintah oleh Rasulullah dan jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan menyelisihi. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulullah, hendaklah mereka berhati-hati. Kalau mereka menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulullah, an tusibahum fitnah, mereka semua akan ditimpa oleh musibah, oleh keburukan, oleh bencana, au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa oleh azab yang pedih. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW. Ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.